Oke guys, selamat datang di channel gue di FS Motoran. Kali ini gue mau pakai si Mio Kurama ke Bandung ya guys ya. Kita sekalian cek tenaganya seperti apa. Oke, kita langsung aja, let's go. Oke guys, jadi di hari yang cerah ini gue mau OTW ke Bandung ya dari Garut. Pakai si Mio Kurama ini kita tes bagaimana performa Mio Soul tahun 2011 ini. Ini motor juga mesinnya dari pertama gua beli belum diapa-apain ya, hanya servis CVT sama karbu aja dulu. Jadi saya juga gak tahu nih apakah sama pengguna yang dulunya sempat di otak-atik bagian mesin apa enggak. Tapi kalau gua rasain sehari-hari di jalanan dalam kota Garut, ya standar-standar aja sih, layaknya 115 cc standar gitu, gak bisa kenceng-kenceng amat. Kalau nyantai kayak gini enak, tapi kan kalau antar kota kita gak tahu, nanti kita coba aja. Soalnya medan yang kita hadapi ini lumayan ekstrim bagi Matic. Lumayan ekstrim, maksudnya ya antar kota gimana lah, ada jalanan lurusannya yang panjang, tanjakannya juga ada, berkelok-kelok juga. Nanti kita lihat aja. Oke, paling segitu dulu, nanti kita lanjut di suasana jalan yang lain. Oke guys, sekarang kita memasuki jalan yang sedikit menanjak ya. Jadi kita sekarang ini mau ke arah bukit, jadi jalanannya menanjak tapi kondisi jalannya bagus. Nah, kita coba nih gimana performanya. Jadi motor ini sempat diservis CVT, karbu, cuman emang kondisinya udah lama. Iya, let's go. Ayo Kurama, tunjukkan jurusmu. Jadi itu udah diservis kan, dari pertama beli juga servis karbu, servis CVT. Cuman ya belum ada yang diganti, tapi kondisinya memprihatinkan sih. Jadi gua tuh bikin video ini sengaja karena gua mau ngerasain perbandingan setelah mesin di-upgrade sama sebelum gitu. Jadi ini gua standar dulu, kita coba pakai ke Bandung. Nanti habis ini kita coba upgrade mesinnya gitu. Nanti kita coba bore up, terus nanti gua pakai lagi ke Bandung dan cobain bagaimana perbandingan tenaganya sebelum dan sesudah bore up. Jadi gitu, gua bikin video dulu biar tahu perbedaannya, kalian juga sama. Ini top sheet gue juga belum tahu ya ini berapa. Terus ada pohon. Ini speedo jalan, cuman isi jarumnya gak bisa diem. Bergoyang terus. Jadi agak susah kalau tahu, tapi perkiraan sih ada sih kayak ini, kayaknya 50 sampai 60 gitu. Tapi kalau mau ke 80 susah banget sih, berat banget. Kerasa nahan gitu sih. Oke, bahaya yang turunan nih. Set, kosong gaspol. Kalau ini sih turunan ya, jadi agak gampang. Kalau sisi bensin normal standar sih gak ada masalah. Pengereman standar gak ada masalah ya, cukup lah untuk mesin kayak gini. Tapi mungkin nanti kalau wah di bore up jelas ya, karena Matic jadi pengereman harus di upgrade juga selain mesin gitu.
Oke, kosong, mantap. Jadi turunan ini gak ada masalah, normal-normal aja. Semua juga kalau di turunan pasti jadi nambahkan kenceng. Pengereman set, oke normal. Waduh ini, mobil truk pasir ini bikin bahaya dari arah yang berlawanan gitu. Jadi Mioso ini kan tahun 2011 ya kalau lihat dari STNK. Jadi Mioso produksi tahun-tahun akhir ya, terakhir tahun 2012 gitu kalau nggak salah. Ini 2011 ya, dekat akhir. Kalau dilihat dari kilometer tahun 2011 nggak tahu ini normal atau enggak, kayaknya normal karena sering dipakai aja sih. Jadi kilometernya itu, bentar ini belokan gue lihat lagi dulu. Nah ini itu 891.431 kilometer guys. Gila, kilometernya udah gondrong banget. Makanya sih kalau gua pas beli ini motor, yang jelas gak expect kendaraannya mulus, kilometernya harus rendah, mesinnya harus bla bla bla. Enggak sih, gue juga udah nerima apa adanya aja. Kondisi fisiknya kalian juga tahu di video sebelumnya ya, buruk rupa lah, burik gitu gue panggilnya juga, si burik sebelum jadi si Kurama ini. Terus mesin juga gue pengen nangis waktu awal beli motor ini terus diservis. Jadi kalau lihat kilometer normal sih, cuman kalau kilometer segini terus mesin pas gua bongkar masih standar, wah salut sih. Kalau ini mesin masih standar dengan kilometer segini, salut. Maksudnya ya standar aja guys gitu, masih lemot banget enggak, kenceng banget enggak. Menurut gue standar 115 cc-an gitu. Terus rangka juga karat, cuman nggak sampai kropos. Tinggal diamplas sama dicat ulang lagi aja. Beda kan kayak kasus-kasus sekarang tuh merek sebelah yang barunya juga udah karat, sedangkan ini masih sangat-sangat layak. Ini kawan, padat ya itu lalu lintas barengan sama jadwal pulang anak sekolah. Semoga nanti di Bandung gak macet lah. Jadi gue juga ngambil sore ya, jalan-jalan santai aja nih ke arah Bandung, ada urusan dulu. Ini sih dari tadi gue pakai belum gaspol ya guys ya, jadi masih bawahnya itu ya masih standar kayak gua dalam kota. Soalnya jalanannya juga masih stop and go, masih rame, jadi terus belok-belokan, belum bisa gaspol. Paling nanti kita record lagi pas jalan mau menuju Nagreg aja ya guys ya, karena di sana jalanannya mulus, gede, sama nanjak gitu. Oke, bentar ini nanggung buat karena jalanannya ramai sini. Iya. Duh, ini cumi nih. Begitu guys, nanti kita lanjut lagi di Nagreg aja. Nah oke guys, ini di depan kita sebentar lagi memasuki jalanan yang menanjak karena menuju Nagreg dan berkelok juga tuh. Kita mau melewati bukit ini nih, yang dua. Di depan juga rintangannya ada beberapa mobil kecil dan besar ya.
nanti kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gas. Kita juga harus tetap berhati-hati. Gas. Nah, kayak kalau ngelewatin jalan nanjak sambil nyusul gitu sih, itu juga berat ya. Jadi ini tuh gak bisa apa ya, jadi torsinya itu kalau menurut gue kecil banget gitu. Ini torsinya parah sih, kayaknya CVT emang harus di otak-atik. Jadi kalau mau nyusul itu berat, lama guys. Jadi mau ngejar top speed itu dia lama gitu. Gue juga gak bakalan maksain ya, tetap hati-hati aja. Soalnya kita juga harus tahu kendaraan kita sendiri tenaganya sampai mana. Jadi kalau mau nyusul itu ya harus disesuaikan sama motornya ya guys. Gak bisa gue juga disamain sama si Binal. Kalau itu kan jelas, kalau susul-susul gitu kan enak. Kalau ini segini aja gak bisa naik lagi gitu. Jelas gua kalau mau susul di sini tuh kayaknya gak bisa, susah banget dah. Jalanannya ini nanjak guys. Gua ini udah coba gaspol ya. Tuh sebelah kanan udah habis tuh. Nah udah habis, jadi segini kemampuannya gitu. Emang ini bikin ngantuk nih motor. Kalau istilah zaman anak-anak sekarang ya. Aduh. Gas. Ini juga kita nanti sekalian cek konsumsi bahan bakar. Jadi kalau Mio ini tuh full tank sekitar 40.000 ya guys. Di kondisi tangki emang bensinnya sedikit banget gitu. Bisa dikatakan kalau kondisi tangki habis 40.000. Nah, dengan tipe bahan bakar Pertalite dengan seliternya itu 40.000, jadi 4 liter gitu guys kapasitasnya. Wah ini sih kalau mau susul bis ini bakalan susah banget sih dengan tenaga seperti ini. Ya paling gini kalau macet kan, terus ada ruang. Aduh. Gas tipis, sorry di kiri ya. Soalnya kalau di kanan bakalan susah. Kabur. Nah, bentar lagi nagrek guys. Nah ini juga gas sudah gua pol ini. Nah ini jalan turunan kayaknya ini nyampe 80 sih. Kalau 100 kayaknya gak ada harapan nih motor. Yang penting sih gak ada masalah di jalan ya. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Gue juga agak berani gaspol yang bener-bener buka tutup gas, tarik gas, enggak lah, takut ada apa-apa, takut kenapa-napa. Jadi ya standar aja lah, standar riding luar kota, santuy. Nah ini Vario 125, kayaknya sih kalau dia ngegas gak bakal kejar sama gua ya. Soalnya memang benar-benar gak ada harapan sih ini motor. Tenaga kalau daily buat dalam kota, pergi ke minimarket, antar-antar anak sekolah, pergi ke pasar, ini sih gak ada masalah guys. Cuman kayaknya kalau keluar kota kayak gini sih, waduh gak bisa diandelin nih. Apalagi kalau rusuh gak bisa sih. Kalau nyantai, makanya gue juga ini ambil jadwal santai aja.
Bismillah, ayo gas. Sekarang kita mulai masuk ke jalanan yang sangat menanjak. Oke, ini gua tadi dari awal udah gaspol ya guys ya. Kita lihat gimana tenaganya. Gue juga ini enggak dilambat-lambatin, jadi maksudnya semaksimalnya gue ngegas aja. Masih bisa susul kendaraan besar, oke. Nyusul motor-motor yang nyantai, oke. Kayaknya sih ini di sekitar 40-50 km per jam ya, di tanjakan Lingkar Nagreg ini. Gue juga posisi ngendarain sendiri, gak boncengan, dengan berat badan gue sekitar 60 kilo ya, sama baju jaket sepatu 62 lah. Nah, di depan ada Vario 125. Iya, masih bisa disusul. Mungkin karena gua sendirian ya, ringan juga gitu. Nah, di depan juga sama nih, musuh terberat Vario Beat. Gue gak tahu sih kenapa orang-orang, mungkin emang dari dulu sih Yamaha sama Honda ya saingan dari segi performa juga. Jadi kalau gua ngendarain motor pakai Sikurama, kalau ada motor Beat, Vario, pasti dia nyusul sambil agak ngeledek gitulah, ngegas terus nanti dipelanin, ngegas lagi gitu. Gimana sih ya, itu yang jelas oknum, cuman maksud gua ngapain juga. Terus gua juga gak ladenin karena motor gua juga udah standaran juga. Yang mau gimana, tenaganya seadanya aja. Yang penting tanjakan-tanjakan kayak Lingkar Nagreg ini udah bisa kelewat lah. Nah, ini kita udah di ikonik Nagreg ya, terowongan Lingkar Nagreg. Keren. Di suasana gua riding sore kayak gini, jadi matahari tepat ada di depan gua ya. Semoga aja gambarnya bagus, nggak terlalu silau. Kalau di speedo 60 km per jam sih. Tanjakannya kayaknya normal sih guys ya. Maksudnya kata gue di awal, jadi kondisi performa itu standar motor 115 cc aja sih ya. Gitu. Jadi kencangnya ya segitu. Jujur kalau gua pribadi dengan performa kayak gini sih nggak puas ya. Karena terbiasa pakai motor Sibina yang menurut gue kalau dalam kota terus San Morian cukup lah, performanya nggak terlalu berlebihan, nggak kurang juga, jadi susul-susulan masih enak, terus nggak ribet juga gitu, mesinnya agak rewel kayak gitulah. Nah, ini rintangan berikutnya ya. Tadi Nagreg rintangan keberapa tuh? Rintangan kedua kali. Terlewati dengan aman tanpa ada masalah. Ditanyakan juga normal, bisa susul-susul juga. Oke, nanti kita lanjut di jalanan yang lurus, jalanan bypass. Mungkin di jalan Cicalengka, Rancaikek gitu. Itu jalanannya kan lurus panjang, gede juga. Nanti kita coba gaspol gimana feel mengendarai Sikurama ini guys. Wah, ada apa nih guys? Ini bau bensin, kayaknya ini ada bensin yang tumpah di jalan.
soalnya tadi ditutup pakai pasir, sekarang juga ini bau bensin sih. Kecium banget. Ini bensin dari apa ya, dari tangki SPBU atau apa. Ya udahlah, semua aja agak kejadian hal-hal yang tidak diinginkan ya guys ya. Semoga aja normal-normal aja. Semoga kalian semua selamat dan sehat sampai tujuannya masing-masing. Amin. Sekarang kita udah memasuki wilayah Ranca Ekek. Nah, di sini jalanannya lurus, tapi banyak kendaraan yang harus kita lewati. Jadi ini kayak game apa sih, traffic car gitu. Lurus, kita hanya belok kiri kanan, jangan sampai nabrak. Ini kayak gini sih. Wut. Aduh, lubang guys, untung aja kelihatan. Ini bensin udah mau menyentuh setengahnya nih. Tapi sih kalau gua pakai daily di dalam kota, emang hitungannya cenderung boros ya, karena motor Matic dengan teknologi jadul ini. Kalian juga pasti user Matic, tau lah Matic Yamaha itu kayak gimana dibanding Matic Honda. Pasti jauh lebih irit Matic Honda. Nah, ini kita bisa mencapai kecepatan kalau di speedo yang bergoyang ini ya, mencapai 80-an lah, 70-80. Cuman ya segini paling kencengnya, susah lagi kalau naik. Jadi kalau mau naik itu harus cari jalanan lurus. Oh. Let's go. Gas. Nah, di depan ada Beat yang lumayan agak rusuh. Oh, cuman udah susul sama kita nih. Nah, emang beratnya itu kerasa ketika jadi gue gas, terus gue lepas gas. Nah, kayak gini lepas gas, mau gas lagi tuh berat, lama naiknya. Ditambah kalau jalanan beton kayak gini kan gak rata ya, jadi bakalan kerasa nih pegalnya kalau suspensi masih kayak gini. Ditambah ini kan motor kecil guys. Wah, hati-hati ada truk. Let's go, masuk lagi. Masuk lagi. Nah, ini nih Beat ini. Aduh. Yuk monggo, silakan. Nah, kalau dia gaspol nanti kita coba kejar. Kayaknya sih masih kecengan dia ya. Tuh, gue ini udah gaspol anjir, kecepatannya cuma segini-gini doang. Ngejar dia susah. Apalagi kalau udah ada yang ngalangin, nanggung. Kayaknya dia ngendarinya juga santai dan kecepatan segini. Kalau gue ini dengan gaspol ya, cuman gue menangnya di posisi aja.
Aduh. Pasti pegal ke punggung nih kalau jalan gini. Ya, aduh. Susah nyusulnya gue. Ini motor segede gini aja sih kecepatannya juga. Wait. Kerasa banget nih pakai motor kecil jalanan nggak rata kayak ini Bang Pi, malah pegel. Tapi anehnya pegelnya bukan di tangan sih, malah di punggung ya guys ya. Kalau pakai Sibinal sih jelas ya pegel cuma di tangan doang. Menurut kalian enaknya ini si Kurama kita bore up ke berapa cc guys? Coba komen di kolom komentar ya. Jadi kan setahu gue kalau mau upgrade mesin itu ada standar kirian, terus ada porting kirian, terus ada 130 ke kirian pasti sih kalau udah naik 130, terus 150, terus 170, 180, 200. Wah kesananya udahlah. Nah ini kira-kira ya buat harian touring kayak gini nih, gue paling sering ke Bandung kan, Garut Bandung, sama harian enaknya naik berapa ya, apakah 130 cukup atau 150? Kalau 130 sih pasti penampilannya kan kayak standar ya, agak perlu oce-ocean lah itu. Nah gak tahu kalau 150 masih kuat gak tanpa OC, tanpa radiator, apa harus pakai OC? Karena gua baru ya mau main mesin di Matic baru, jadi gue butuh saran juga dari kalian. Coba tulis di kolom komentar kira-kira enaknya mesin ini gimana nih gitu. Macet guys, ternyata sama aja guys. Dari arah Bandung ke daerah Garut menuju Bandung juga macet ya, ramai gitu. Oke guys, karena tujuan gua udah mau nyampe, jadi kita udah di Bandung ya. Tujuan gua itu ada di daerah Ujung Berung, which is itu deket lah di sini. Ini udah di Ciberuk. Jadi videonya mungkin gua tutup sampai di sini aja lah ya, sambil jalan juga gak apa-apa. Karena ya segitu doang sih bikin video ini, tujuannya hanya untuk test ride si Kurama kalau keluar kota bagaimana performanya. Dan menurut gua sih ya kalau nyantai nggak dikejar waktu ini udah cukup sih, cukup banget gitu. Tapi kalau misalnya yang suka motor ya kayak gua segini,
Kalau gue sih pengennya di upgrade, tetap pastinya gue mau upgrade, soalnya ya kurang greget aja gitu.